Kalisha juga ya. Oke, kita mulai aja ya. Tunggu ini kenapa banyak tab yang terbuka dari awal aja. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat di siapa aja nih? Ada Asma, Afrin, Hanif, Nadia, Nahda, Kalisha, sama Fahri ya. Oke, nah sebelum kita mulai, aku mau ingetin lagi. Nanti kan ini ceritanya mau kita kumpulin jadi satu buku. Nanti kamu masing-masing punya buku sendiri. Nah, bukunya itu eh, kan selama ini kita bikinnya kan di masing-masing sesi ini kan. Nah, maksudnya itu supaya terkumpul jadi satu, kamu pindahin ke Google Docs. Misalnya kayak gini nih. Ini kalau kamu scroll ke bawah, ini ada apa namanya? Ada linknya ya. Jadi misalnya nih punya Asma ya, punya Asma, kamu klik kanan itu bisa ada seperti ini. Nah, di sini ada cerita satu, dua, tiga, empat, lima gitu ya. Nah, itu tuh setelah kamu copy paste, nih aku bikinin yang keenam ya, cerita enam. Nih, bikin aja jadi judulnya judul satu gitu ya, atau judul. Supaya nanti di sininya nih ada shortcutnya nih, ada bookmarknya. Oh, cerita tiga, oh udah. Terus cerita empat, oh udah. Nah, kalau misalnya ada yang kosong, kamu copy dari yang udah kamu kerjain. Misalnya yang di sesi 5 ya, ini aku lihat ada banyak yang eh, oke. Sesi 5 ada banyak yang udah nulis tapi belum di copy dan sesi sebelumnya juga. Nah, ini tadi udah ada yang aku copy-copyin. Oke, misalnya mungkin em, Fahri sama Asma udah ya tadi ya. Nah, misalnya ini tadi yang punya Hanif. Oh, yang punya Hanif itu kan tadinya kosong. Ini sebenarnya tinggal di-select aja, terus copy, terus buka yang punya Hanif ini mana ya? Ini ya, open ini window. Nah, itu kemarin kan cerita 5. Nah, kamu tulis aja di sini paste gitu ya. Ini ini ada karena tadi aku paste di sini. Nah, jangan cuma yang halaman pertamanya, tapi halaman yang berikutnya juga nih, yang next step-nya. Jangan lupa di copy-copyin juga gitu. Dari sini pindahin ke sini. Terus next step-nya lagi, halaman selanjutnya lagi, kamu copy juga lagi. Misalnya mana tadi? Hanif nih ya. Ini misalnya ini copy lagi ke mana cerita 5. Nih, misalnya tadi kan baru sampai sini nih. Nah, bawahnya di copy lagi, di paste di sini ya. Jadi kayak gini. Oke, nah kayak ini kok beda. Nah, nanti kalau misalnya udah selesai semua, kamu cek ulang, misalnya ada yang ketinggalan, dilengkapin dulu ya. Nanti kalau misalnya udah fix naskahnya, baru bisa kita layout, kita bikin jadi buku. Nah, kalau misalnya kamu mau pakai gambarnya, ini bisa juga kamu tinggal klik kanan, save, bukan save, copy image, terus kamu taruh di sini gitu. Misalnya di sini ya, misalnya aku taruh, paste di sini gitu. Nanti ini akan di layout lagi supaya tampilannya lebih bagus gitu. Tapi kalau kamu nggak mau pakai, nggak usah lah, nggak usah pakai gambar gitu, nggak apa-apa. Ini kosongin aja. Oke, eh, ini kalau bisa nanti masing-masing dicek ya dari cerita satu sampai cerita enamnya nanti. Oke, ini cerita 5. Kita lanjut ke cerita 6 ya. Writing 6 coba. Linknya mana, Kak? Bentar ini aku lagi mau ngasih.
Sabar, sabar. Password rating 6. Ini tuh nanti di save aja link ininya, link creative writingnya ya. Ini kan sebenarnya ini sih creative writing. Ini nih yang ada dari sesi 1 sampai 6 nya ada di sini. Ini nih nanti di save aja nih, kamu save nih kelas creative writing. Nanti aku minta Zahra atau yang lain ini deh kirim ke WA juga supaya nggak lupa ya. Oke. Nah, jadi kemarin kita terakhir itu mereka ke dunia bawah laut ya. Nah, ini sebelum mereka pulang ke rumah ada satu ini ini cuma sedikit sih. Kalau kemarin kan ada banyak ya lika-likunya. Kalau ini jadi mereka tiba di dunia kaca yang penuh dengan kaca. Jadi rupanya petualangan belum selesai, tokoh cerita kamu kelelahan gitu ya. Persediaan mereka kan habis karena eh apa ranselnya waktu kemarin tuh sempet jatuh gitu. Terus ya udah mereka nggak punya makanan, udah lapar. Nah, sekarang mereka tiba di dunia kosong yang penuh dengan gema dan cermin. Tidak ada orang, hanya ada cermin yang menampilkan bayangan aneh, dunia yang berisi kemungkinan. Mereka terpencar dalam labirin. Instruksi pilih tokoh kamu yang suka mengamati. Buat dia melihat perbedaan di tiap dunia di balik cermin. Jadi ini nih ada cermin-cermin ceritanya gitu ya. Terus nanti dia ngelihat, oh di cermin ini nih si A dia menjadi dokter misalnya. Terus di cermin yang ini si B dia menjadi apa tukang jahit gitu atau apa gitu ya. Jadi itu dunia-dunia lain ceritanya. Nah, tugas kamu adalah ceritakan bagaimana si pengamat tadi itu menyadari bahwa tempat tempat yang ini, World of Mirror ini, dunia cermin ini, adalah pusat persimpangan dimensi. Jadi ada banyak dimensi dan mereka tiba di pusatnya gitu ya. Buat dia berusaha menemukan temannya yang terpencar dan menjelaskan temuannya. Bagaimana rencana mereka selanjutnya, gitu ya. Aku mulai saja. Ini kan eh, aku si pengamatnya si Susi aja deh. Susi tersentak misalnya. Dia melihat apa banyak cermin di depannya, di depan, belakang, kanan, dan kirinya. Di mana ini? Tuh kan. Terus, Ani, kamu di mana? Tanya Susi. Dia tidak melihat an, an, eh, Ani maupun Budi. Di sekelilingnya hanya ada cermin. Susi melihat bayangan dirinya yang berbeda-beda di cermin tersebut gitu. Di satu cermin dia menjadi eh, seorang dokter misalnya. Di cermin lain dia menjadi eh, seorang penjahit misalnya tadi ya. Dia hobi jahit kali. Terus ini adalah dunia cermin. Susi memperhatikan beberapa cermin tersebut. Di satu cermin, dia tidak melihat Ani. Aduh, ininya kepotong mulu. Di cermin lain, dia tidak melihat Budi. Di cermin satunya lagi, dia sendiri tidak ada. Apakah ini artinya di dunia tersebut dia tidak lahir? Bisa jadi kan? Susi memandang ke sekeliling. Dia harus menemukan teman-temannya. Nah, ini Budi gitu kan.
Dia berteriak beberapa kali. Sayup dia mendengar suara Ani dari arah kanan gitu misalnya. Susi, aku di sini gitu kan. Seru Ani. Susi mencoba mencari jalan menuju Ani gitu. Aduh, potong lagi. Menuju Ani agak susah karena cermin itu seperti labirin yang berkelok-kelok. Tuh. Ani, coba kamu nyanyi biar aku dengar suara kamu dari mana. Ani lalu nyanyi Indonesia Raya. Siapa sih yang nyanyi Indonesia Raya? Eh, Seru Budi dari kejauhan. Nah, ini dia. Susi lalu menemukan Ani. Dia memeluk Ani, lalu mereka mencari Budi. Sementara itu, Budi nyanyi apa ya? Lagu Balonku Ada Lima. Lima. Tak lama mereka ketemu Budi. Guys, ini dunia cermin. Kayaknya ini tuh jalan pintas menuju banyak dunia lain. Mungkin kita akan eh, menemukan jalan ke dunia kita sendiri gitu. Kita sendiri. Seru Susi bersemangat. Oh iya, aku juga lihat di cermin ini ada aku yang jadi astronot. Seru Budi. Gimana kalau kita ke situ aja? Ke situ aja. Aku kan mau jadi astronot. Ih, masuk. Astronot. Tunggu dulu. Eh, kita nggak tahu dunia kita yang mana, gitu kan? Yang mana? Misal ke dunia pas kamu jadi astronot, ternyata eh, apa? Ini gimana? Kata Susi, khawatir. Dia takut salah satu dari mereka menghilang saat masuk ke dunia yang bukan dunia mereka. Iya juga ya, kata Ani. Jadi gimana kita nemuin dunia kita sendiri? Pasti ada bedanya gitu kan. Ada bedanya, kata Susi. Eh, Ayo kita cari satu-satu. Oke, kata Budi. Udah, gitu dulu deh. Ya, kamu bikin ya yang punya kamu. Bebas. Ceritanya gimana? eh Syarif kurang jago bikin cerita. Mungkin ceritain yang kamu bisa aja, Syarif. Misalnya, kamu sukanya cerita apa? Cerita petualangan gitu. Misalnya tentang apa kamu sukanya tentang naga. Ya udah,
Mungkin kamu pernah nonton film tentang naga gitu kan? Seekor naga misalnya dia apa pergi ke suatu tempat, nah dia ngapain? Nah, kayak gitu coba dibikin cerita. Ya cerita ini yang singkat aja nggak apa-apa. Misalnya seekor naga tadi menemukan apa namanya biji ajaib gitu. Terus dia ambil biji tersebut, dia tanam di rumahnya, jadi pohon yang sangat besar yang sampai ke awan gitu. Terus dia naik ke awan dan dia menjadi naga di awan gitu. Nah, kayak gitu juga udah cukup ya. Jadi nggak usah terlalu rumit. Eh, Kalau cerita itu kita pilih satu tokohnya, kita mau tokoh apa, nggak mesti orang gitu ya. Misalnya kita sukanya tokoh kucing gitu. Ya udah kita cerita tentang seekor kucing. Nah, terus kita pikirkan ini kita mau bikin cerita apa? Apakah mau cerita petualangan atau mungkin kayak cerita drama gitu kan? Kalau drama kan kayak misalnya seekor kucing yang ditinggal oleh ibunya dan dia mencari ibunya yang entah kemana gitu. Nah itu kan termasuk drama ya. Kalau misalnya petualangan berarti misalnya seekor kucing menemukan bola berwarna merah dan dia bermain dengan bola tersebut. Bola itu menggelinding keliling kota. Nah itu juga petualangan gitu. Nah pilih kamu mau bikin cerita apa. Atau mungkin kamu sukanya cerita yang serem gitu. Seekor kucing misalnya menemukan rumah rumah angker terus dia masuk ke situ gitu kan udah jump scare apa jump scare-nya. Nah, itu juga bisa kamu bisa tulis cerita yang sesuai yang kamu suka gitu. Nah, ya kita cara ceritainnya itu kita pilih satu tokohnya terus setelah nentuin ini cerita apa kita juga nentuin si tokoh ini maunya apa gitu. Misalnya dia mau yang tadi, kalau yang cerita drama, dia mau menemukan ibunya. Atau mungkin kalau yang petualangan, dia mau menemukan si bola yang menggelinding itu. Dia mau bermain dengan si bola itu gitu. Karena bola itu menggelinding, jadinya dia ikutin kan. Terus kalau misalnya yang horor, misalnya dia mau tahu ada apa sih di rumah angker itu gitu. Nah, setelah dia mau sesuatu, kamu tentuin apa hambatannya gitu. Misalnya eh yang cerita drama dia mau nemuin ibunya tapi masalahnya dia nggak tahu ibunya eh, biasanya cari makan di mana gitu. Misalnya biasanya ibunya cari makan terus dia kasih ke anaknya gitu kan. Nah, terus akhirnya dia mencoba ke pasar gitu. Terus di situ nanti dia ketemu sama kucing garong yang jahat gitu. Jadi kamu kasih hambatannya dulu. Nah, setelah dia menghadapi hambatan tersebut, nah barulah dia menemukan ibunya gitu. Itu sih simple aja gitu ya. Jadi ada tokoh, ada tujuannya dia apa, terus ada hambatannya apa, terus akhirnya gimana setelah dia mengatasi hambatan tersebut. Bisa jadi kamu mau bikin cerita yang akhirnya sedih gitu. Misalnya akhirnya dia menemukan ternyata ibunya sudah sakit gitu, jadinya nggak bisa apa kembali ke rumah. Misalnya ibunya ketabrak gitu, bisa juga kan. Itu kalau kamu mau cerita yang sedih. Kalau misalnya mau cerita yang happy, berarti nanti dia ketemu ibunya lagi di pasar. Ternyata ibunya lagi mau ngambil ikan yang besar buat dia sama kakak-kakaknya gitu. Gitu ceritanya. Untuk bikin cerita ya, kita yang simple aja. Oke, nah ini aku next. Untuk yang cerita kali ini nggak terlalu panjang alurnya. Jadi pas dia udah sampai di dunia cermin itu, dia mau cari cermin mana yang ah Boleh minta link weri itu link linknya di chat ada Zahra nggak? Zahra bisa tolong dikasihin. Ntar oke. aku copy link. Iya, Zahra aja deh yang tulis di chat ya. Nah, oke, ini nextnya The True Path. Jadi si pengamat si ya ini si tokoh kamu maksudnya ya yakin dunia asli mereka ada di salah satu cermin dan dia mencari jalan keluar. Ceritakan bagaimana mereka mencari dunia asal mereka. Apakah ada yang tertarik untuk pergi ke dunia di mana mereka mendapatkan keuntungan? Kayak tadi kan si Budi kan, aku mau yang ke sini aja deh, aku mau jadi astronot gitu.
Terus bikin mereka memilih salah satu cermin untuk pulang. Kak, Kak, Ya, kenapa? kodenya apa? Kodenya rating 6. Coba udah ditulis belum? Rating 6. Rating 6. Nah, oke. Nah, simbolisme dalam dan tema ya. Cermin adalah simbol refleksi diri dan kebenaran. Di dunia ini, cermin dapat menunjukkan konflik internal dan ketakutan dalam karakter gitu ya. Misalnya nih, kayak mungkin kamu ada yang pernah baca ini nggak kayak Harry Potter, dia ngelihat ke cermin dan cermin itu menunjukkan apa yang dia inginkan gitu. Tapi bisa juga kita bikin gimana kalau cerminnya itu menunjukkan apa yang dia takuti gitu kan, bisa juga. Atau ya tadi cerminnya menunjukkan masa depan atau cerminnya mungkin menunjukkan masa lalu gitu. Itu adalah refleksi ya. Nah, gunakan simbol ini untuk memperdalam makna cerita gitu. Kalau kamu mau bikin agak deep gitu ya. Pertimbangkan gimana ilusi cermin dapat tersambung dengan tema pulang, yaitu pulang ke diri yang sejati dan dunia nyata. Jadi mungkin setelah dia melihat cermin itu, dia baru menyadari bahwa dia selama ini orangnya sombong dan dia harusnya lebih apa namanya ke teman-teman tuh harusnya lebih eh, ramah gitu ya, kayak gitu. Oke. Nah, ini tadi ceritanya si Susi ini. Susi lalu eh, melihat ada beberapa cermin yang kosong. Apa kita ke sini ya? Kenapa ya cerminnya kosong? Jangan-jangan di sana udah dunianya eh, udah hancur gitu, kata Budi. Hmm, kalau gitu kita cari yang jangan jangan yang kosong gitu ya. Ani berpendapat kita harus cari dunia yang menunjukkan dunia kita sendiri. Tapi gimana? Tanya Budi gitu. Mungkin kita cari cermin yang menunjukkan bayangan kita sekarang. Susi eh, memikirkan hal itu yang hanya menampilkan bayangan kita dan bukan masa depan atau masa lalu atau masa lain gitu. Oh iya benar juga gitu juga seru Budi. Mereka lalu memeriksa cermin itu satu per satu. Mereka melewati berbagai macam cermin. Ada yang eh, di sana bayangannya tidak lengkap gitu ya. Tidak lengkap, ada yang hilang, ada juga yang lengkap tapi kondisinya berbeda. Beda dengan mereka sekarang. Susi melihat tuh jalan menuju ke atas. Ini ada jalan kemana ya? Mereka lalu mengikuti jalan itu. Di bagian atas ada sebuah cermin yang besar. Cermin itu menunjukkan gambar mereka sekarang. Nah, ini dia gitu. Ini pasti cermin ke rumah kita, seru Susi. Oke, teman-teman, ayo berpegangan, kita pulang ke rumah. Berpegangan.
Kita pulang Ini ke dibikin ada rumah. portal, Kak. Nah, ya, portalnya itu bisa berbentuk cermin. Portal ke rumah kita berbentuk cermin. Mereka lalu memegang cermin itu. Tangan mereka tertarik ke dalam cermin. Dengan segera mereka jatuh ke sana. Udah, komen. Oke, sesi 61. Ini udah terakhir ya. Jadi mereka udah menemukan jalan pulangnya. Oke, aku tunggu 1 menit. Oke, next ya. Nah, akhirnya mereka sampai di rumah setelah sekian purnama. Tugas kamu tulis gimana reaksi mereka saat tiba di rumah. Sudah berapa lama waktu berlalu, gitu kan? Apakah eh, kan mereka udah ke mana-mana nih? Apakah itu cuman 1 jam ternyata di dunia yang nyata gitu? Atau mungkin udah berhari-hari? Atau mungkin berminggu-minggu gitu? Atau mungkin malah nggak ada waktu yang terlewat? Jadi cuman ya udah dianggapnya balik ke waktu semula gitu. Kak, Apakah mereka dicari oleh orang tua mereka? Ya, siapa yang nanya tadi? Asma, Kenapa sekalinya Asma? Asma masih di itu, Kak, masih di cermin sebelumnya. Ini jadi aku next step sekalinya di The True Pet. Di mana? Di The True Pet. Oh, di Trupet. Oke. Ya udah, kamu tadi sampai Tungguin situ. ya, Kak. Oh, iya iya. Oke, nah ini apakah mereka dicari oleh orang tua mereka? Gambarkan pertemuan mereka saat kembali ke rumah ya, dan tulis penutup dari cerita ini. Misalnya nih, kan udah balik ke rumah, terus besoknya mereka kumpul lagi gitu kan, terus bicarain petualangan mereka. Jika ada pesan atau hikmah yang ingin kamu sampaikan, kamu bisa menulisnya di sini. Jadi biasanya penulis itu bikin cerita itu ada kayak pesan moralnya gitu. Kayak misalnya pesan moral tentang si kancil dan si kura-kura gitu. Jadi orang jangan sombong karena walaupun misalnya si kancil dia cepat gitu jalannya, sedangkan kura-kura lambat. Tapi kalau misalnya dia sombong, mungkin nanti akan berakibat buruk gitu. Nah,
Ini contoh kalau kamu ingin kasih pesan. Kalau misalnya enggak gimana? Ya enggak apa-apa juga gitu. Jadi kalau pesan cerita itu ada yang tersurat atau tersirat. Tersurat itu artinya kita tulis beneran gitu. Pesannya adalah si kancil eh, menyadari bahwa dia tidak boleh sombong lagi. Itu tersurat. Kalau tersirat berarti kita berharap si pembacanya ini bisa menyimpulkan sendiri gitu. Oh, kalau gitu aku nggak boleh sombong ya gitu. Nah, kalau misalnya kamu mau tulis, boleh. Kalau nggak tulis juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan terlalu overthinking. Oke, aku tulis cerita tentang si Susi udah sampai di rumah ya. Oke, zap gitu kan. Susi eh, mendarat di tepi sungai. Saat itu sudah hampir maghrib. Eh, Ani dan Budi juga terduduk di sampingnya. Di sekitar mereka tikar piknik dan makanan tersaji di atas eh di 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 keranjang deh. Tersaji di keranjang piknik mereka. Guys, kita udah sampai rumah. Sampai rumah. Budi berseru gembira, misalnya gitu. Eh, Alhamdulillah gitu. Miss, kalau misalnya Kata sampai Ani. halaman Ya, terakhir pun belum balik, kayak mana, Miss? iya nggak apa-apa. Nanti kamu bilang aja petualangan mereka tidak pernah berakhir gitu. Boleh. Misalnya kamu pengennya ya udahlah mereka petualangan terus aja gitu. Boleh aja sih. Kan cerita kamu. Miss, boleh Gitu. gak tulisnya itu bersambung? Boleh. Siapa tahu kamu nanti mau bikin cerita baru kan? Bersambung ke cerita yang berikutnya. Oke, Alhamdulillah kata Ani. Akhirnya kita sampai di dunia eh, yang sebenarnya gitu. Iya, aku nggak nyangka ternyata petualangan kita hanya berlangsung beberapa jam saja. Kita kan ke sungai ini tadi sore jam 4 misalnya gitu ya. Sekarang baru jam 6. Komentar Susi. Gini, komentar Susi. Syukurlah berarti kita nggak hilang, nggak dianggap hilang, kata Ani. Aku takut bikin mamaku khawatir gitu. Yuk kita pulang aja sekarang. Eh, Nanti keburu gelap. Udah maghrib kan soalnya. Susi lalu membereskan tikar piknik mereka. Tunggu dulu, aku mau makan. Seru Budi. Dia mengambil sepotong roti dan segera menghabiskannya. Mereka pulang ke rumah dan berpisah eh, di depan gerbang. Sampai besok ya, seru Ani senang. Dia melambai ke arah Susi. Kita ngumpul besok pagi yuk. Eh, Ngumpul di rumahku besok pagi yuk. Oke, siap bos, gitu kata si Budi, kata Budi. Teng 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 gitu kan. Ini aku bikin adegan baru. Keesokan harinya,
Mereka kembali berkumpul. Kali itu di rumah Ani. Duh, aku udah khawatir aja kita bakal tersesat selamanya, kata Susi. Ibuku juga udah khawatir soalnya ternyata ternyata ibuku nelpon beberapa kali gitu. Kali tapi nggak keangkat karena kita pergi ke dunia lain. Ya, untuk kelas kita nggak hilang. Eh, tapi aku senang petualangan kita seru banget dan aku belajar banyak dari eh, petualangan kita kemarin. Kita kemarin, kata Ani. Aku sih, eh, aku sih mau lagi kalau ada petualangan baru. Komentar Budi, no, aku gak mau nyasar ke dunia lain lagi. Seru seru Susi, seru Susi. Yes, siapa yang mau ke dunia lain? Kita bertualang di mall aja. Di mall aja yuk. Ada ini lomba dance di mall, kata Budi. Kak Oke deh. Sari, aku habis ngaji nih. Dah, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke deh, seru Ani. Mereka lalu bersiap untuk berangkat ke petualangan selanjutnya. The end. Yay, finally the end. Oke. Eh Rekaman sesi 6 ada. Ini ada yang WA ya. Nggak apa-apa. Misalnya kalau ketinggalan kamu eh, next next juga nggak apa-apa ya. Jadi nanti bisa kamu edit lagi ceritanya. eh Ya, ada yang nanya nggak sih? Kayak di ini sendiri ya. Ini. Aku mau ngingetin lagi. eh di sini tuh nanti ada di homepage kita itu ada linknya ya. Ada link dari naskah kamu. Nanti kamu buka sesuai dengan nama kamu gitu. Misalnya siapa nih ya? Mungkin Zitna ya. Zitna kayaknya udah nulis. eh Buka Google Docs-nya. Nah, ini ada Udah, beberapa. Miss. Kamu udah sampai cerita 7. 8, Miss. Cerita kapan? Oke. Nah, ini boleh ya. Kalau misalnya kamu punya lebih banyak dari 6 gitu, boleh. Kamu nambah-nambahin sampai terserah kamu ya. Nah, ini jangan lupa nanti dari yang ini tadi yang udah kamu tulis, itu di ini ya, di copy paste ke, misalnya ini gitu, copy paste, ini copy, klik kanan copy, terus di sini kamu paste di cerita kamu yang baru gitu ya. Supaya nanti ceritanya itu ada di satu tempat, nggak tersebar di banyak halaman ya. eh eh, eh, eh. Kalau misalnya yang bikin cerita sendiri nggak ngikutin dari Cerivitas, ini kan dari kemarin kan kita apa ikutin alur dari Cerivitas. Nah, kalau kamu punya cerita sendiri, ya udah tetap aja kamu buka file kamu, file nama kamu ini,
namanya siapa gitu ya, misalnya siapa Hafsah misalnya. Hafsah, nanti kamu tulislah cerita kamu di file ini gitu. Jadi misalnya kamu bikin bab satu, bab 2 gitu, itu terserah kamu. Yang penting di satu file. Atau mungkin kalau kamu bikin apa komik atau apa ya, selain cerita tertulis gini, mungkin kamu gambar, itu kamu juga bisa taruh gambarnya di sini gitu ya. Upload aja gambarnya ke sini. Oke. Nah, ada yang nanya nggak tadi? Oke. Em, ini tadi kita next dulu aja. Next dulu. Nah, udah selesai ya. Selamat, kamu telah berhasil menyelesaikan seluruh tantangan menulis Cervitas. Absen di sini dan silakan salin cerita kamu ke Google Docs. Nah, yang tadi ya. Oh, ini kalau kamu mau back ke halaman sebelumnya. Dan ini kalau kamu mau, oh iya, aku lupa yang sesi satu belum di copy atau sesi 2, sesi 3. Kamu ke sini aja klik ini nih, kembali ke Creative Writing. Nanti di sini kamu pilih sesi berapa. Passwordnya itu sesuai dengan nomor sesinya ya. Misalnya sesi 2 berarti passwordnya writing 2, sesi 3 writing 3, sesi 4 writing 4, sesi 5 writing 5, nanti sesi 6 juga writing 6. Nah, terus kemarin kan ada yang nanya tentang gambar ya. Gambar itu sebenarnya bisa kamu gambar sendiri atau kamu mau bikin gambarnya di Canva juga bisa. Atau kalau kamu mau bikin gambar pakai AI, nih aku mau tunjukin caranya. Itu kamu ketik up leonardo.ai. Ini aku kasih linknya ya. Nah, kamu login, kamu loginnya pakai Google aja supaya gampang ya. Login pakai Google. Nah, terus nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sebelah sini itu adalah alat untuk membuat gambarnya, yaitu yang ini nih, yang AI tools. Pilih yang image, ya, pilih image. Nah, di sini nanti kita tulis kita mau bikin gambar apa gitu. Nah, ini nih contohnya yang gambar yang udah aku bikin ya. Nah, di sebelah sini kita pilih dulu. Untuk kali ini aku nunjukin yang ini aja dulu. Leonardo Lightning. Pilih modelnya Leonardo Lightning. Terus stylenya itu pilih illustration kali ya. Pilih illustration. Kontrasnya ya medium aja, default aja. Nah, ini kita bisa kasih tahu kita mau bikin gambar yang bentuknya kayak gimana. Mau yang kotak, kotak, ya semuanya juga kotak. Maksudnya mau yang bujur sangkar atau mungkin mau yang kayak apa landscape gini ya, landscape atau yang portrait kayak gitu. Dan ini juga ada customnya. Misalnya kita mau ukuran Facebook gitu, ukuran Instagram atau mungkin ukuran TV gitu ya. Nah, ini bisa kamu pilih. Aku bikin yang ini aja nih, yang 16:9. Ini nanti jadinya landscape kayak gini, ya. Nah, di sini kamu ketik promptnya apa, kamu mau bikin gambar apa. Misalnya nih, kalau yang gambar ini, yang selama ini ada di kelas ini tuh gambarnya pakai style oil painting gitu ya. Oil painting, fantasy illustration. Terus misalnya kamu mau gambar apa? A boy with red shirt, blue pants, carrying a backpack, is standing in front of a school, misalnya gitu. Kamu juga bisa bilang Kak, apakah itu itu harus pagi. login. Iya, harus login. Kalau nggak login nggak bisa. Harus login ya. Terus Jadi kamu harus bahasa Inggris. harus bahasa Inggris. Kalau yang ini aku belum pernah nyoba sih. Kalau pakai bahasa Indonesia bisa atau enggak ya? Kalau kamu mau nyoba, coba. Atau kamu kalau misalnya nggak bisa bahasa Inggris, kamu tulis aja bahasa Indonesia. Nanti kamu pakai Google Translate, Oh iya. translategoogle.com. Misalnya nih ya, gambar lukisan minyak.
kan oil painting kan, oil painting image. Seorang anak berbaju merah, celana panjang biru, membawa tas ransel, misalnya berdiri di depan sekolah. Pagi hari, misalnya apa? Kamu maunya pagi hari aja lah gitu ya. Atau mungkin kamu maunya malam hari, ya bisa juga. Pagi hari. Terus dia ngapain? Misalnya dia bawa apa lagi? Eh, Kamu tulis. Kalau misalnya enggak, ya udah kayak gini aja. Nah, ini kamu copy, terus kamu paste di sini. Nah, ini bisa langsung kamu klik generate atau bisa kamu bagusin dulu promptnya. Bagusinnya gimana? Klik yang ini nih, klik yang bling-bling ini, terus pilih yang improve prompt. Kalau improve prompt, nanti si AI-nya bakal bikin kayak gini nih. A brightly animated scene of a young girl in vibrant red shirt, bla 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 gitu ya. Udah, kamu klik ini nih, tombol generate. Nanti dia akan ada di bawah. Mirip mirip Magic Media gitu ya, Kak? Iya, iya benar. Magic Media kalau di Canvas, Canvas lagi Canva. Kalau Canva kan berarti kamu butuh Canva Pro kan. Nah, kalau yang ini bisa bisa langsung bikin, nggak perlu pakai Pro. Ini nih kita dapat ini nih ada koinnya nih. Jadi setiap hari kita dapat 150 koin untuk bikin gambar. Nah, sekali bikin gambar butuh 10 koin. Berarti nanti kalau kamu mau bikin gambar, kamu bisa bikin 15 kali generate 150 kan, gitu. Nanti di sininya tuh apa? Kalau udah habis, misalnya udah nol, besok akan ada lagi 150 gitu Oh, ya. Oke, nah misalnya kayak gini. Nah, ini kamu pilih aja yang cocok dengan yang kamu suka gitu. Misalnya ini atau ini gitu. ngumpulinnya kapan, Kak? Misalnya, Ngumpulin doku kenapa? ngumpulin dokumennya kapan? Dokumennya hari Minggu. Ya, hari Minggu. Oke, nah ini misalnya kamu mau download. Gimana cara downloadnya? Bisa kamu klik kanan terus save. Atau ini ada tombolnya juga nih. Ini ada tombol nih di bawah nih. Ada download image. Kamu klik aja download image. Misalnya, aku mau semua gambarnya ini dua-duanya bagus. Ya udah kamu download aja dua-duanya. Nanti tinggal pilih yang mana yang mau dipakai gitu ya. Atau mungkin aku nggak mau bikin gambar oil painting, lukisan minyak. Aku pengennya gambar, aku tulis di sini deh. Gambar anime misalnya. Seorang anak berbaju merah, celana panjang biru, eh, berdiri di depan perpustakaan misalnya. Perpustakaan sekolah. Misalnya gitu ya. Copy, terus kamu taruh di sini. Kamu improve aja, improve prompt. Terus generate. Nanti jadinya kayak gimana? Aku juga tidak tahu. Kita lihat aja. Nah, jadinya Is, kayak gini deh. Nah, is, kenapa? itu untuk apa? Ini untuk bikin gambar. Jadi kan ini nanti apa naskah kamu ini boleh pakai gambar, boleh enggak. Jadi misalnya Zitna ya, misalnya Zitna mau nanti cerita satu mau ada gambarnya, mau gambar gunung gitu atau mau gambar apa namanya? Ini di mana dia? Di lapangan. Oh, ya udah kamu bikin gambar lapangan basket di AI sini bisa gitu. Nah, ini nanti dia bisa kayak gini ya, kayaknya gambar anime gitu. Ya udah kamu ambil aja yang gambar animenya. Karena kadang-kadang dia emang ini kayak nggak bisa 100% ngikutin kemauan kita gitu ya. Misalnya mau gambar gambar style Minecraft. Seorang anak berbaju merah eh, membawa pedang diamond. Berdiri di apa di desa yang damai gitu. Nah, ini kamu
paste di sini. Bisa kamu improve juga. Oh ya, ini di di Leonardo ini dia punya content moderation nih, content moderation ya. Kadang gambarnya itu dia nggak mau bikin karena dia anggap apa melanggar content moderation. Tapi untuk tahu ya kita klik aja generate dulu. Nanti kalau misalnya nggak bisa, nanti dia akan bilang kalau dia nggak bisa bikin gambar tersebut ya. Oh gini, oke. Kok ini bukan Minecraft style ya? Minecraft style image. eh, iya dia hilang nih Minecraft style image. Soalnya Minecraft style illustration kid with a red shirt is holding a sword, a diamond sword in a peaceful village. Langsung aja deh. Kadang dia pas di improve malah jadi hilang ini. Oke. Nah, jadi kayak Ini gini ada kan, kayak rekamannya gini. kan, Kak? Kenapa? Ada rekamannya kan? Ada. Nah, ini nanti bisa kamu eksperimen ya. Kamu mau bikin gambar apa? Jadi kamu ketik aja di sini gitu. Jadi dia bisa berbagai macam jenis gambar. Mau watercolor juga bisa gitu ya. Terus mau sketsa juga bisa. Nanti gambarnya bisa kamu pakai di buku kamu. Hmm. Ini kan nanti bukunya sebagai apa? Sebagai hasil dari kegiatan menulis kamu ya, gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Untuk kelas kita udah selesai, udah 6 sesi kan ya. Jadi selanjutnya kamu lengkapi dulu di ini di Google Docs kamu, dilengkapi dulu ceritanya. Terus kalau ada yang mau diperbaiki juga perbaiki dulu. Misalnya, oh ya ini namanya salah gitu. Kamu benerin dulu. Habis itu eh, kalau kamu mau pakai gambar ya tadi misalnya kamu cari gambarnya, terus kamu masukin gambarnya dulu. Nanti hari Minggu itu adalah batas waktu pengumpulan naskahnya ya. Insya Allah setelah hari Minggu itu nanti satu-satu aku cek untuk di layout. Nah, kalau udah selesai di layout, nanti aku japri untuk kayak bikin sampulnya mau kayak gimana gitu, mau ada gambar apa gitu ya. eh Fontnya mau pakai font yang mana, nanti aku hubungi lewat WA ya. Nah, target aku sih seminggu setelah ini, berarti minggu depan, hari minggu depan itu udah selesai layoutnya, sehingga nanti bisa dicetak minggu berikutnya ya. Hopefully, sekarang kan berarti pertengahan Juli ya. Hopefully akhir Juli udah beres semua, udah dikirim semua bukunya dan kamu terima bukunya sebagai hasil dari kegiatan creative writing kamu. Oke, kayak gitu ya. Ada yang nanya lagi? Apa sudah jelas? Kalau masih bingung, bilang aja ya. Nanti di WA juga bisa. Akhir tahun kita ada proyek lagi kan, Kak? Insya Allah, Insya Allah panjang umur ada lagi. Rasanya Hmm. pengen setiap tahun ada terus. Nggak Waduh, berhenti-berhenti. ya tapi kan kalau pas sekolah biasanya pada sibuk gitu ya. Jadi makanya kenapa kok proyek Carivitas kok cuman pas liburan gitu. Soalnya ya itu kalau sekolah biasanya pada banyak tugas kan, PR, besok mau ulangan lah. Nanti kamu pas nulisnya jadi ya kurang nyaman aja gitu. Wah, terburu-buru nih, nggak sempat mikir nanti mau bikin cerita apa ya gitu.
Nah, kalau liburan kan relatif waktunya lebih panjang. Kamu bisa mikir, oh, aku mau bikin cerita yang paling seru gitu, bisa. Ya, oke. Em, Nanti ini recordingnya aku kasih di grup seperti biasa. Coba aku lihat siapa aja. Asma, Afrin. Udah pada ngerti ya cara copy paste ke Google Doc-nya ya? Nanti Udah aku Kak, cekin. mungkin besok. Soalnya aku banyak tugas, aku ada PR juga nih. Oke, untuk kan liburan aja banyak tugas. Gimana kalau pas sekolah coba? Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa di WA. Terima kasih buat Asma, Afrin, Hafsah, ada Asma juga, Hanif, Hansa, Nadia, Nahda, Kalisha, dan Zitna ya. eh Jangan takut kalau misalnya, aduh Kak Sari, aku buntu nih nggak ada ide gitu. Kasih tahu aja, oke? Nanti kita coba pecahkan bersama-sama. Siapa tahu ada ide yang brilian. Udah di foto-foto ya Zahra ya? Udah oke. Oke, terima kasih banyak. Kita udahan dulu ya kelas ini ya. Sampai jumpa di insya Allah di proyek-proyek yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah. Salam, dadah. Terima kasih Kak. Waalaikumsalam. Makasih. Terima kasih Kak. Cindy.